Shalom, berjumpa kembali di dalam program DIK, Depth Insight Growth, bersama saya Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, ataupun narasi tertentu di dalam Alkitab. Kesempatan ini kita masih melanjutkan The Fruit of the Spirit series atau Buah Roh, dan kita menyoroti tentang kelemah lembutan. Apakah lemah lembut berarti lemah? Bagaimana penerapan dari lemah lembut ini di dalam kehidupan setiap hari? Dan apa manfaat keuntungan bagi orang percaya ketika memiliki buah roh lemah lembut? Saya mengajak sahabat-sahabat di rumah untuk bergabung bersama dengan kami. Saudara yang menyaksikan tayangan ini lewat Facebook atau YouTube, disilakan untuk menuliskan komentar yang positif atau bahkan mungkin pikiran saudara, pertanyaan saudara seputar pembahasan yang kita angkat pada kesempatan ini. Dan untuk membahas pelajaran kita, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita adalah hamba Tuhan Pendeta Stephen Impurun, Magister Teologi. Beliau telah menikah dengan Ibu Medi Pangalila dan keluarga hamba Tuhan ini diberkati dengan 3 orang anak, Heavenly, Lovely, dan KD Impurun. Beliau menamatkan pendidikan S1 pada tahun 2005 dari Universitas Kelabat dan pada tahun 2023 menamatkan pendidikan S2 dari universitas yang sama. Dan sekarang ini beliau dipercayakan sebagai pendeta jemaat melayani di wilayah Tareran di daerah Conference Minahasa. Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman pekerjaan dari hamba Tuhan ini akan sangat menolong saudara dan saya ketika kita akan mempelajari topik yang sangat menarik ini. Mari kita sapa narasumber kita. Apa kabar Pendeta Stephen Impurun? Puji Tuhan, sehat. Nah, terima kasih Pendeta boleh mengambil waktu untuk datang melayani bersama dengan kami di Cornelius Media. Dan sahabat-sahabat di rumah tetaplah bersama dengan kami karena setelah yang satu ini kita akan kembali bersama dengan narasumber kita tetap di program DIK, Depth Insight Growth. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Insight Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIK, Depth Insight Growth, di mana kita mempelajari Alkitab secara mendalam untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung, topik yang kita angkat adalah buah roh kelemah lembutan. Kita akan membaca kitab suci, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang maha baik, terpujilah Engkau Tuhan untuk kasih setiamu, di mana Tuhan sudah menolong kami sampai hari ini. Sekarang kami mau mempelajari firman-Mu. Tolong kami, urapi kami dengan hikmat yang berasal dari sorga. Hamba Tuhan, Pendeta Stephen Impurun, ia akan menuntun dalam diskusi ini kuasa Roh Suci Tuhan. Ia akan menolong, menyertai hamba Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat-sahabat di rumah, saya mengajak Anda untuk bergabung di dalam pembacaan kitab suci yang merupakan landasan diskusi kita. Dan mari kita baca Matius pasal 11 ayatnya yang ke-29. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikianlah pembacaan kitab suci ini yang menjadi landasan diskusi kita. Dan setelah kita membaca, mari kita langsung kepada narasumber kita. Pendeta, kita sekarang berfokus kepada kata lemah lembut. Nah, ini mungkin menimbulkan pertanyaan, apa sebenarnya arti kata lemah lembut? Jadi bagian yang pertama ini, bolehkah pendeta berbagi dengan kita definisi dari kata lemah lembut ini ditinjau dari berbagai bahasa. Bagaimana pendeta melihat hal ini? Baik pendeta, saudara-saudaraku, kelemah lembutan berasal dari kata lemah lembut. Kelemah lembutan dalam Galatia 5 ayat 23 merupakan bagian dari buah roh. Ya. Ketika kita tinjau kelemah lembutan ini dari segi bahasa.
Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi arti kelemah lembutan adalah baik hati, tidak pemarah, melainkan peramah. Ketika ditinjau dari bahasa Yunani, kelemah lembutan adalah prautes, yang artinya gentleness, kelemah lembutan, kehalusan, mildness, keringanan, kelembutan, kehalusan, dan meekness, kelembutan atau kesabaran. Kesabaran. Ya. Artinya adalah kelemah lembutan atau prautes ini, seorang itu harus tunduk kepada Tuhan dan firman-Nya. Seorang itu harus rendah hati. Seorang itu harus memperhatikan orang lain. Dan seorang itu harus sabar menderita luka tanpa memiliki keinginan untuk balas dendam. Aristoteles, dia mendefinisikan kata prautes ini, kelemah lembutan ini, menggambarkan orang yang sangat mengendalikan dirinya. Sehingga dia selalu marah pada waktu yang tepat dan tidak pernah marah pada waktu yang salah. Ketika ditinjau dari bahasa Ibrani, kata Ibrani yang setara dengan praus atau lemah lembut adalah anau atau ani, yang artinya miskin, menderita, rendah hati, lemah lembut. Kata praus ini atau lemah lembut bisa didefinisikan seperti hewan yang telah dijinakkan. Kalau hewan itu sudah dijinakkan, berarti dia berada di bawah kendali daripada tuannya. Dia bisa menurut perintah tuannya dan mudah untuk dikendalikan. Tapi ini membutuhkan proses. Butuh proses. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dalam perjanjian baru, kelemah lembutan atau prautes ini digunakan untuk menggambarkan 3 sikap. Yang pertama adalah tunduk pada kehendak Allah menurut perintah dan firman-Nya. Kolose 3:12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi-Nya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Yang kedua, sikap yang kedua adalah mau diajar atau tidak sombong untuk belajar. Yakobus 1:21. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Sikap yang ketiga yang paling sering digunakan, yang merujuk pada perhatian kepada orang lain. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, menolong orang lain dalam kekurangan atau kelemahan mereka. Galatia 6 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 9 dan 10 menjelaskan
jangan jemu-jemu berbuat baik kepada semua orang selagi ada kesempatan. Baik, terima kasih Pendeta sudah memberikan tadi definisi dari berbagai bahasa dan beberapa contoh dari penggunaan kata ini di perjanjian baru tadi. Nah, apakah di dalam perjanjian lama ada kisah tentang penerapan atau aplikasi yang benar dari kelemah lembutan yang sejati itu yang boleh Pendeta bagikan dengan kita? Silakan. Baik, Pendeta. Di dalam perjanjian lama ada beberapa kisah atau tokoh Alkitab yang menerapkan sifat kelemah lembutan. Tapi saya mau ambil saja Musa. Ibrani 11 ayat 24 dan 25. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Kita tahu bersama Musa seorang pemimpin yang hebat, memimpin bangsa yang besar. Tetapi Musa sudah dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dia memiliki sifat kelemah lembutan. Artinya, dia tidak pernah menganggap dirinya lebih dari orang lain. Dia lebih suka menderita bersama dengan bangsanya daripada disebut anak putri Firaun. Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa, ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia di atas muka bumi. Musa adalah seorang yang sangat lembut hati. Kata lembut hati di sini, anah atau mik, lemah lembut. Lebih dari setiap manusia di atas muka bumi. Apa buktinya Musa? Seorang yang lemah lembut. Bilangan pasal 12 ayat 1. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Miriam dan Harun mengatai atau memarahi, membicarakan kejelekan Musa oleh karena perempuan Kus yang dia ambil. Tapi apa reaksi daripada Musa? Ketika dia dikritik dengan kritikan yang tidak pantas, dia tidak menyerah pada kemarahan, melainkan menjadi perantara antara Tuhan dengan Miriam dan Harun. Bilangan 12 ayat 13. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Orang yang lemah lembut adalah orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Bilangan pasal 12 ayat 2. Kata mereka, sesungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Miriam dan Harun cemburu terhadap jabatan yang dimiliki oleh Musa. Ketika mereka cemburu terhadap jabatan yang dimilikinya, apa reaksi Musa? Musa tidak membalas atau marah. Melainkan ia memohon kepada Tuhan untuk kesembuhan daripada Miriam ketika dia kena kusta. Bilangan 12 ayat 13 tadi, lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Orang yang lemah lembut adalah orang yang tidak pemarah, melainkan peramah. Orang yang lemah lembut adalah orang yang tidak suka membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi kelemah lembutan Musa adalah ia sabar menderita dan tidak memiliki keinginan untuk balas dendam. Musa sangat lemah lembut.
di atas semua orang yang ada di muka bumi. Dan inilah sebabnya dia diberikan hikmat dan bimbingan oleh Tuhan. Mazmur 25 ayat 9 berkata, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Oke, baik. Orang yang lemah lembut dibimbing oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka mau diajar atau dituntut oleh Tuhan. Mereka memiliki keinginan yang tulus untuk mengetahui dan melakukan kehendak Allah. Dalam buku Patriarchs and Prophets, halaman 384, statement berkata, Tuhan tidak bisa memimpin mereka yang terlalu sombong untuk diajar, yang bertekad mengikuti jalannya sendiri. Kisah dalam Perjanjian Baru. Kalau dalam Perjanjian Baru ada banyak kisah yang menceritakan tentang kelemah lembutan. Tapi saya mau ambil 2 kisah dalam Perjanjian Baru. Yang pertama adalah Paulus. Paulus adalah orang yang tegas dalam kebenaran, tetapi dia juga menghidupkan kelemah lembutan. 1 Korintus 4 ayat 10 sampai 13. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah tetapi kami kuat. Kamu mulia tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Yang kedua, Yesus. Yesus menghidupkan roh kelemah lembutan. Bahkan dia memberikan contoh atau teladan. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kelemah lembutan Yesus tidak menganggap dirinya lebih dari orang lain. Baik, terima kasih. 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi kelemah lembutan Yesus tidak suka membalas, tetapi memaafkan. Baik, terima kasih pendeta. Ya, puji Tuhan untuk jawaban yang sudah kita dengarkan sejauh ini, dan saya yakin kita terus bersemangat untuk masuk lebih dalam. Namun sebelum kita lanjutkan, kita akan mendengarkan pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami.
Masih di program DIK, Depth Insight Growth, dan puji Tuhan tadi kita sudah mendengarkan definisi dari kata lemah lembut dari berbagai bahasa, lalu kemudian juga kita sudah mendengarkan contoh-contoh perjanjian lama, perjanjian baru, bahkan Yesus Kristus sendiri tentang apa arti lemah lembut. Mari kita lanjutkan bersama dengan narasumber kita, Pendeta Stephen Impurun. Pendeta, kembali lagi kepada Yesus. Walaupun tadi pendeta sudah sempat sebutkan beberapa, apakah ada ajaran, ucapan, khotbah, atau mungkin perbuatan, tindakan daripada Yesus yang betul-betul menegaskan bahwa dia mempraktikkan kelemah lembutan itu? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Baik, pendeta. Ajaran Yesus, Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita harus belajar dari Yesus. Kata belajar artinya menambah ilmu, diberitahu, atau mempraktekkan kelemah lembutan dari Yesus. Ketika kita mempraktekkan kelemah lembutan itu, maka kita akan mendapat ketenangan. Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 16 menceritakan tentang Yesus ketika dia menyucikan bait Allah. Yesus marah tapi pada waktu yang tepat, dan tidak pernah pada waktu yang salah. Dan ekspresi kemarahan yang ditunjukkan oleh Yesus adalah lemah lembut dan tetap mengarah pada hal yang benar. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ayat ini merupakan bagian dari khotbah Yesus di atas bukit. Kepada murid-muridnya, kepada banyak orang, bahkan juga menjadi bagian kita semua. Kata berbahagia ketika Yesus ucapkan, berbahagialah orang yang lemah lembut, artinya bukan hanya di saat kita senang, tapi juga di saat kita mengalami kesulitan hidup. Kata berbahagia adalah happy, senang, atau fortune. Saya lebih senang dengan kata fortune. Beruntung orang yang lemah lembut. Kenapa beruntung orang yang lemah lembut? Karena mereka akan memiliki bumi. Pemazmur dia bandingkan nasib orang yang lemah lembut dan orang yang jahat. Dalam Mazmur 37 ayat 9 dan 11 menjelaskan bahwa orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Kata orang yang menanti-nantikan Tuhan di sini adalah anaf, mik, atau lemah lembut. Jadi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri, atau orang yang lemah lembut akan mewarisi negeri. Jadi beruntung orang yang lemah lembut. Mewarisi negeri bagi orang Yahudi itu merujuk pada tanah perjanjian. Bagi Yesus, kata mewarisi negeri itu adalah warisan kerajaan di masa yang akan datang. Wahyu pasal 21 dan 22 menjelaskan tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih ya. Ternyata ajaran daripada Yesus tentang kelemah lembutan ini luar biasa dampaknya. Mewarisi tanah perjanjian, dan bagi kita adalah langit yang baru dan bumi yang baru. Inilah upah bagi mereka yang lemah lembut. Nah, pendeta, apakah Alkitab menyediakan cara atau di mana kita bisa melihat ciri-ciri orang yang sudah memiliki buah roh kelemah lembutan ini dalam hidupnya? Kira-kira bagaimana ciri-ciri hidupnya yang pendeta boleh bagikan dengan kita? Baik, pendeta. Jadi ciri-ciri orang yang sudah menghidupkan kelemah lembutan, yang pertama adalah orang itu tidak mudah emosi atau marah. Tidak mudah marah. Ketika menghadapi masalah, dia tidak mudah marah, tapi dia penuh dengan kesabaran.
sanggup menyelesaikan masalah dengan lemah lembut. Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 56 memberikan penjelasan bahwa Yesus tidak marah namun sabar ketika orang Samaria tidak menerima dia. Dan Yesus tidak mau membalas. Yang kedua, tidak suka membalas melainkan dapat mengendalikan diri. Orang yang lemah lembut adalah orang yang sanggup mengendalikan dirinya. Ya. Matius 26 ayat 67 menerangkan tentang Yesus berada di hadapan mahkamah agama. Yesus diludahi, dia ditinju, dipukuli, tapi ia tidak pernah membalas. Yang ketiga, suka berbagi kepada orang lain. Ciri orang yang lemah lembut. Kisah Para Rasul 9 ayat 36. Ada satu cerita di sana tentang Dorcas atau Tabita. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Orang yang lemah lembut adalah orang yang suka berbagi kasih kepada orang lain. Mungkin itu. Ya, baik, luar biasa ya. Inilah ciri-ciri dari orang yang sementara mempraktekkan kelemah lembutan di dalam kehidupannya. Nah, kita percaya ketika kita melakukan kebajikan ini pasti ada manfaat atau keuntungan yang kita terima. Nah, bagaimana pendeta melihat manfaat ini bagi saya secara pribadi, bagi orang lain yang ada di sekeliling saya, dan juga hubungan saya dengan Tuhan kalau saya mempraktikkan kelemah lembutan ini dalam hidup setiap hari? Kira-kira manfaat-manfaat apa yang akan saya terima? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Baik pendeta, jadi ketika kita mempraktikkan kelemah lembutan ini, itu bermanfaat bagi diri sendiri. Ya. Manfaatnya adalah ya kita akan mendapat banyak teman. Karena kita suka berbagi. Ya. Kita tidak pemarah. Orang yang demikian akan memperoleh banyak sahabat. Hubungan dengan sesama. Ya kita saling menghormati satu dengan yang lain. Menghargai satu dengan lain. Dan kalau kita praktekkan terus ini, maka kita akan disukai oleh banyak orang. Kalau berbicara hubungan kita dengan Tuhan, ya kita bisa menuruti perintah Tuhan dan firman-Nya. Dan lebih daripada itu kita bisa mewarisi negeri. Mungkin itu, pendeta. Ya, baik. Terima kasih. Luar biasa pendeta sudah membukakan bagi kita tentang manfaat-manfaat ketika kita mempraktekkan kebajikan kelemah lembutan ini di dalam kehidupan kita. Dan pendeta, kita masih akan lanjut lagi. Sahabat-sahabat di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami. Karena sesudah ini kita akan lebih membicarakan hal-hal yang sifatnya aplikatif dari diskusi kita pada kesempatan ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami. Kembali lagi di dalam program DIG, Depth Insight Growth, dan kita kembali untuk mendalami hal-hal yang sifatnya aplikatif atau bagaimana kita menerapkan untuk memperoleh kebajikan, kelemah lembutan di dalam kehidupan kita. Nah, kita kembali kepada narasumber kita, Pendeta Stephen Impurun. Pendeta, kira-kira setelah mempelajari tema yang kita angkat pada kesempatan ini, muncul kerinduan, saya mau menjadi orang yang lemah lembut. Kira-kira hal-hal apa yang harus mulai saya lakukan supaya saya dapat memperoleh karunia atau kebajikan kelemah lembutan ini dalam hidup saya? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Baik pendeta, hal-hal yang bisa kita lakukan supaya memperoleh kelemah lembutan. Yang pertama adalah meminta tuntunan kuasa Roh Kudus. Galatia pasal 5 ayat 16. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ini bagian daripada buah roh, kelemah lembutan.
Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Minta tuntunan kuasa Tuhan, karena kita tidak sanggup. Kita manusia penuh dengan kelemahan, tapi ketika kita menyerahkan hidup kita, meminta bimbingan Roh Kudus, saya percaya kita bisa menghidupkan roh kelemah lembutan ini. Yang kedua, melatih diri untuk memiliki kelemah lembutan dalam berinteraksi dengan sesama. Melatih, latih diri. Dan yang ketiga adalah hargai orang lain dan jangan menganggap diri kita lebih dari orang lain. Sama seperti Musa dan Yesus, datang merendahkan diri, bahkan Yesus taat sampai mati di kayu salib. Mungkin itu pendeta. Jadi harus dilatih ya pendeta, dilatih, menghargai, jangan menganggap diri kita lebih tinggi daripada orang lain. Dan ini adalah kunci-kunci yang harus mulai kita lakukan. Nah sekarang pertanyaannya kebalikan dari tadi, hal-hal apa yang harus saya hindari supaya saya tidak terhalang untuk memperoleh buah roh kelemah lembutan dalam hidup saya ini. Baik pendeta. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Pertama yang harus kita hindari, supaya kita tidak terhalang memiliki buah roh kelemah lembutan, kesombongan. Ada orang-orang sekitar kita, jadilah orang yang rendah hati bagi mereka. Tunjukkan sifat kelemah lembutan kita kepada mereka. Dan yang kedua, Galatia 5 ayat 13. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jangan menganggap diri kita ini lebih dari orang lain. Untuk tidak mempedulikan orang lain. Pedulikan mereka. Sehingga kita bisa menghidupkan roh kelemah lembutan ini. Mungkin itu pendeta. Baik, pendeta. Jadi ada mungkin karena mendengar kata lemah lembut, banyak orang yang berpikir orang yang lemah lembut ini adalah orang yang lemah. Padahal sebenarnya tidak. Pendeta katakan tadi, orang yang lemah lembut justru adalah orang yang dapat mengekang, mengendalikan, mengontrol. Jadi apakah betul bahwa lemah lembut itu sebenarnya adalah orang yang kuat? Orang yang lemah lembut itu adalah orang yang punya kekuatan. Bagaimana pendeta melihat, menanggapi hal itu? Iya. Orang yang lemah lembut bukan berarti dia lemah. Tapi dia kuat. Sanggup untuk mengendalikan diri dalam segala situasi. Termasuk di dalamnya adalah sabar. Mungkin itu pendeta. Ya, baik, terima kasih pendeta, luar biasa. Ini boleh menolong kita untuk memahami apa arti lemah lembut yang sesungguhnya. Nah, kita hampir tiba di penghujung daripada diskusi kita pendeta. Mungkinkah ada kutipan dari tulisan yang diinspirasikan, yang merupakan nasihat atau amaran, teguran atau himbauan bagi kita supaya dapat mempraktekkan atau memiliki kebajikan, kelemah lembutan di dalam hidup kita yang boleh pendeta bagikan bagi kita semua. Disilakan. Baik pendeta. Ada dua kutipan yang boleh menginspirasi kita tentang kelemah lembutan. Dalam Testimonies jilid 5 halaman 17 ada statement yang berkata di sana, umat manusia membutuhkan kelemah lembutan dan kerendahan hati Kristus jika mereka ingin bermanfaat bagi sesama. Jadi dengan kata lain, kita membutuhkan kelemah lembutan itu. Dan kelemah lembutan itu adalah kelemah lembutan dari Kristus yang harus kita tiru supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Pena inspirasi, dia juga berkata, kelemah lembutan adalah atribut Kristen yang berharga. Kelemah lembutan dan kerendahan hati Kristus hanya dipelajari dengan menggenakan kuk Kristus. Kuk itu menandakan penyerahan yang
sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkin itu pendeta. Ya, baik, terima kasih pendeta, luar biasa. Sungguh sangat menarik diskusi dan kajian kita pada kesempatan ini, dan saya percaya saya secara pribadi dan juga sahabat-sahabat di rumah sangat diberkati lewat diskusi ini, boleh membuka wawasan kita, lebih memahami apa makna kata lemah lembut. Bukan lemah, tetapi justru kekuatan yang sangat luar biasa di dalam mengendalikan diri kita. Dan kita sudah tiba kepada bagian kesimpulan atau closing statement. Kira-kira sebagai manfaat-manfaat rohani, kesimpulan apa yang pendeta ingin supaya kita semua bawa pulang melalui diskusi kita pada kesempatan ini? Disilakan pendeta. Baik pendeta. Jadi kesimpulannya adalah kita harus belajar roh kelemah lembutan itu dari Yesus. Belajar artinya kita harus mempraktekkan kelemah lembutan. Kejar kelemah lembutan itu. Dan harus hidupkan kelemah lembutan dalam kehidupan kita setiap hari. Supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terutama kita bisa mewarisi negeri kerajaan surga. Mungkin itu. Baik, terima kasih pendeta, luar biasa. Bolehkah pendeta doakan kita semua yang sudah belajar, sahabat-sahabat yang ada di rumah. Semoga diskusi ini boleh membawa berkat rohani bagi kita semua. Silakan pendeta untuk berdoa. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah kami yang kami sembah dan muliakan, terpujilah Tuhan, oleh karena Engkau sungguh baik bagi kami. Kami boleh membahas sifat kelemah lembutan. Biarlah kami boleh menerapkan ini dalam kehidupan kami setiap hari. Untuk bisa mengendalikan diri kami, menjadi berkat bagi banyak orang, dan menuntun kehidupan kami untuk bisa mewarisi kerajaan. Berkati kami semua Tuhan, yang mengikuti program DIK ini. Tuhan berkati dengan kekuatan, kesehatan, dan pelindungan surga. Bahkan berkat-berkat rohani. Terima kasih Tuhan, oleh karena Engkau baik bagi kami. Terpujilah Bapa, Engkau sungguh baik. Inilah doa kami Tuhan, kami persembahkan doa ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pembahasan topik yang sangat menarik dan menginspirasi pada kesempatan ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta Stephen M. Purun, yang sudah menolong dan membagi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati pendeta bersama dengan keluarga dalam pelayanan yang sudah ditentukan. Amin. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat di rumah yang tetap yang ada di rumah, yang tetap setia menyaksikan tayangan ini dan belajar bersama dengan kami. Bahkan sahabat Hope Channel Indonesia yang terus menyaksikan program-program dari Cornelius Media, saya percaya kita akan bertumbuh bersama ketika kita mencintai, mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Jika saudara telah diberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya untuk like, follow, atau subscribe akun media sosial kami, dan bagikan link tayangan ini kepada orang-orang terkasih. Sahabat-sahabat di rumah, demikianlah perjumpaan kita. Kita akan jumpa kembali pada episode mendatang. Saya Pendeta Edward Taliwongso, dan kru yang bertugas undur diri. Shalom.